Oke, kita mulai. Ini yang punya ini saya ini dulu ya, saya close dulu. Nanti saya share deh ya, yang tadi dicoret-coretnya. Nah, ini dia. Nah, kalau tadi kualitatif, sekarang kuantitatif. Aduh, jadi saya tuh kayak palu gada ya, apa yang lu butuh gue ada gitu ya. Aduh, ampun dah. Ya mau nggak mau lah. Oke, Yoga dan Ferry dan teman-teman dari kelas manajemen keuangan saya. Jadi saya ngajar kalau untuk anak D4 ya mungkin for information aja ya, saya ngajar AKM, terus juga Menkeu, terus juga LK ya. Nah, di sini kita kalau tadi Alin terkait dengan public sector accounting ini lawannya. Ini adalah private sector ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan data-data. Jadi kita ingin mengukur resiko idiosinkratik namanya. Iya. Kalau kalian tahu bimbingan Mas Amri, Pak Amri Firmansyah, jadi gini, saya dan Pak Amri itu berlomba-lomba, mana yang paling keren gitu bimbingannya. Wah, kalau Pak Amri kan di data sekunder, kuantitatif ya, dengan berbagai macam model resiko idiosinkratik. Saya buktikan, Mas, ini bisa dilakukan oleh anak D3 saya. Dan dia kaget gitu, gila lu sih gitu, bisa satu kelas project bareng gitu ya. Nah, ini digunakan oleh dunia Mas Amri, namanya Dani ya, Dani, mungkin Alin tahu ya, Dani Prakosa kalau nggak salah. Itu jago juga bahasa Inggrisnya, keren juga. Siapa Pak? Dani Prakosa. Oh, Mas Dani ya, kenal. Dia English apa tim juga nggak salah, kamu juga kan tim debat Inggris dulu juga kan? Dulu Mas Dani presidennya SEC ya SEC. Iya, dia presiden Stand English Club. Kamu apanya, wakilnya? Wakil tapi beda tahun Kang. Wah lagi, oleh benar. Dani senior, Mas Dani senior. Suatu kehormatan bagi saya punya wakil dari Stand English Club ya, dalam bentuk Alin. Oke, jadi Dani itu mengambil tentang Y-nya itu adalah resiko idiosinkratik ya. Apa itu resiko idiosinkratik itu ya? Kita menghitung beta saham. Ya, seperti itu. Cara menghitung beta saham ya, inilah idiosinkratik risk. Nah, di sini data punya Yoga ada beberapa yang saya udah rapihkan datanya ya. Jadi ini data terbaru. Nah, yang hitam-hitam ini saya tandain bahwa ini kelihatannya nggak lengkap gitu ya. Tuh, ini kosong sehingga datanya outlier ya. Jadi ini yang hitam-hitam saya tandain ya. Jadi data dari Yoga saya rewinding dulu, terus juga banyak yang bolong nggak sebetulnya, ada yang 0, ada yang nggak diisi gitu ya. Saya nggak tahu apakah nggak diisinya itu 0 atau gimana. Cuman banyak miss itu di sini nih, di menghitung tentang PR atau PBV ya. Seharusnya kalau memang pengen teman-teman itu bisa menghitung sendiri. Jadi price dibagi oleh tidak izin Pak. Belum di share Pak. Oh, sorry. Oke, bentar ya. Oke. Udah ngerocos aja nih gue. Baik, jadi ini contohnya adalah kita ingin mengukur resiko idiosinkratik ya. Kalau di punyanya Mas Amri itu bimbingannya si Dani ya. Nama mahasiswanya Dani Prakosa, itu dia mengambil tentang resiko idiosinkratik. Intinya kita ingin mengukur beta saham ya. Nah, di sini ada beberapa data yang memang tidak kosong gitu ya, sehingga ini saya rapikan kembali. Jadi ya udahlah, ini saya isi sendiri, Tapi beberapa yang memang nggak saya temukan, ini saya tandain hitam-hitam gini ya, saya warnain hitam ya. Nah, sisanya udah ketemu. Banyak yang bolong di PR sama PBV sama ROA sama ROE ya. Nah, seperti itu. Harusnya memang bisa dicari sendiri, tapi kalaupun ya memilih satu kelas kan nggak mudah ya, sehingga ya udahlah. Akhirnya saya sendiri yang turun tangan, saya sendiri yang mengubah. Nah, seperti ini nih, yang koma-koma ini, saya luput nih di sini ya. Ini harus titik ya. Kalau saya menggunakan standarnya US, jadi ini harus titik ya. Jadi ada teman-teman itu yang dia tidak mengubah. Jadi copy dari internet, pindahin. Nah, masalahnya adalah dia dikenali
sebagai teks gitu. Sehingga kalau sebagai teks, ketika dikonversi, diubah dari Indonesian style ke US style, tidak menjadi titik, tapi karena dikenali sebagai teks ya as it is gitu ya. Sehingga harus kita manual mengubahnya. Jadi 0,86, nah ini harus diubah manual. 0, titik ya, karena kita menggunakan US style ya, seperti itu. Nah, kemudian cuma memang ada beberapa yang nah seperti ini ya, 042 gitu. Ini kok belum berubah ya, pasti saya udah ubah semua deh. Nah, nah ini nanti coba saya sisir lagi deh, karena ini nggak relate juga sih, nanti rencananya bisa kita olah kalau sudah bagus ya datanya. Nah ini kok ini belum berubah ya, tapi tadi sudah saya ubah. Nah seperti ini ya, jadi kalian bisa lihat lagi, bisa disisir kembali ya, tapi mana yang masih koma-koma itu diubah dulu ya, seperti itu. Di sini ya, tapi yang item-item ini masih saya jangan diapa-apain ya, nanti ini bakal dihapus ya, seperti itu. Kemudian tapi gini deh, ya udahlah, kalian nggak perlu lagi mempermasalahkan koma atau titiknya ya. Ini nanti kalian nggak usah concern ke situ deh. Jadi kalau misalkan nanti nemu koma atau titik ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja ya. Nah seperti itu. Jadi ini saya sisir lagi satu persatu ya. Cuman tadi ada yang miss, ternyata ada yang belum saya konversi. Ya, karena emang harus teliti sih ya di dataset ini. Nah intinya adalah yang hitam-hitam ini yang akan kita hilangkan ya. Ketika hitam-hitam ini kita hilangkan, nah ya, maka hasilnya adalah yang oke fix ya. Nah jadi nanti kalian bekerja di dataset yang oke fix ini ya, teman-teman di MenQ saya ya. Nah di sini ini udah rapi, udah nggak ada yang bolong, nggak ada yang hitam dan sebagainya, udah saya rapikan ya. Jadi kalau kita total ada sekitar 583 perusahaan ya, dari 700 ternyata datanya nggak lengkap, hasilnya adalah 583. Nah ini dia yang akan menjadi kunci dataset kita ya. Dari sini sebetulnya di sini udah cakep ya, datanya udah terisi semua, terus juga saya udah masukin rumus-rumus gitu ya. Nah ini saya sendiri yang masukin, kalau ini enggak sih, jadi bekerjanya di sini dulu, yang price BI 20 to be confirmed gitu ya. Tadinya saya pengen mengonfirmasi ini kenapa hitam gitu. Ada yang belum terisi, ada nggak datanya atau enggak gitu. Tapi ya udahlah, karena nggak ada waktu lagi, ini saya drop gitu ya. Nah, dan di sini ini udah saya perbaiki rumusnya, jadi saya masukin kembali rumus-rumusnya, udah saya cek, hitung satu persatu rumusnya, ya lumayan lah gempor. Hasilnya yang ini udah bagus, yang sheet ini udah bagus, saya copy, saya paste ke yang oke fix ya. Jadi oke fix ini udah betul pure number semuanya, nggak ada rumus. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ingin mengerjakan KTTA kalian dengan menggunakan dataset ini, maka yang dipakai adalah yang oke fix ya. Yang oke fix, dan tidak boleh ada rumus di sini ya. Kalau dataset yang akan kita proses regresi itu jangan ada rumus kalau bisa ya. Karena nanti kalau diproses di Excel sih mungkin masih enak. Tapi kalau kita mau proses di Stata atau di SPSS atau di Jamovi ya, Jaspe gitu ya, yang open source itu Jaspe sama Jamovi ya, maka kalian mau tidak mau mengkonversi semuanya ke dalam number ya, seperti itu. Nah ini sudah number semua, udah number ya. Oke, nah dari sini, nah ini saya overview dulu ya, saya jelasin dulu historinya ya, ceritanya. Nanti saya akan kasih tahu kepada kalian gimana next step-nya ya. Tapi itu terakhir ya, karena kalian harus paham dulu nih asal-muasalnya ya. Kalau nggak paham nanti next step-nya pasti bingung. Oke ya. Jadi ini asalnya. Jadi dari mulai yang sheet yang price BI, kemudian saya konversi menjadi number semua di oke fix. Nah ini udah, dan nggak ada yang bolong. Nggak boleh ada yang tidak terisi satu row pun ya. Kalau ternyata satu row nggak keisi, maka kita lihat tuh, kita isi aja 0 gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Akhirnya dapatlah data seperti ini, dan kalau udah
totalnya adalah udah rapi ini ya 583. Mudah-mudahan saya nggak ada yang miss nih ya. Karena ya harus teliti lah intinya, jangan ada satu yang bolong. Nah, setelah ini ada 583. Terus diapain, Pak? Terus saya konversi menjadi SMB ya. Small minus big. Ini adalah Fama French model. Ya, jadi kalau kalian sudah belajar manajemen keuangan, kalian tahu bahwa untuk mengukur beta saham itu ada market model dan ada yang Fama French model. Nah, Fama French model menambahkan ya. Kalau cuma market model aja kan CAPM ya. CAPM itu cuma sampai sini nih berhentinya. Beta 0 ditambah beta gitu ya, atau nggak ada beta 0 malah ya. Jadi RT nanti risk free rate ditambah dengan beta ditambah dikali dengan expected market premium. Yang ini nih expected market premium. Nah, dari situ saya kita kembangkan CAPM. Jadi ini lebih dari CAPM. Ini adalah Fama French model yang muncul di jurnal-jurnal internasional Scopus Q1. Ya. So, kalian bisa berbangga nih bahwa yang kalian lakukan ini part of penelitian yang keren sebetulnya. Ya, kalau mau tahu. Bahkan ini penelitian S3-nya Pak Amri Firmansyah, kalau kalian mau tahu. Cuma Pak Amri Firmansyah 5 tahun, jadi 500 data dikali 5 tahun ke belakang. Banyak banget gitu ya. Ya cuma kan disertasi, emang harus kayak gitu. Ya kalau kalian setahun dulu aja. Nah, karena kita ingin mengembangkan model ini menjadi model yang lebih bagus, maka kita menggunakan Fama French model. Memasukkan yang namanya unsur SMB atau small minus big singkatannya ya. Dan HML itu high minus low ya. Ke dalam perhitungan CAPM. Sehingga kita bisa tahu berapa betanya. Ya. Betanya dari mana? Dari si residual ini, ya. Epsilon. Nah, ini yang akan kita ukur. Sebagai apa? Sebagai resiko. Resiko apa? Resiko pasar modal Indonesia. Tahun 2020. Jadi kalian bisa bangga gitu bahwa yang kalian lakukan, kalian udah bisa resiko pasar modal Indonesia sekian Pak untuk perusahaan, untuk setiap perusahaan yang ada di Bursa Efek. Ya, nggak semua sih, 583 ya, yang ketemu datanya gitu. Nah, seperti itu. Dan kalian tahu ini nanti, inilah risiko idiosinkratiknya, atau itulah yang dinamakan dengan beta. Ya, atau kita sebut ini unsystematic, ini adalah systematic risk-nya, gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Systematic risk-nya adalah yang ini ya, berarti ini adalah betanya sebetulnya ya. Oke, nah kemudian agar bisa dapat kayak gini, ini kan ujungnya. Jadi nanti setiap perusahaan dapat betanya. Betanya dari rumus Fama French, gitu ya. Yang kita ambil adalah ya standar deviasi dari si residualnya, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara ilmu manajemen keuangan, standar deviasi itu mencerminkan resiko, gitu ya. Jadi ada return, ada resiko. Orang concern ke return, tapi tidak melihat resikonya. Padahal resiko itu satu kesatuan dengan return. Nah ini kita mengukur return resikonya, dan ini masih sangat jarang diteliti karena susah, gitu ya. Dan kalian kalau berhasil, 2 thumbs up, heads off, selamat. Lulus manajemen keuangan, punya produk yang bisa kalian banggakan. Ya. Nah, jadi nanti kalian tahu per emiten di tahun 2020 ya, terikat dengan waktu ya, itu resiko betanya berapa? Resiko sistematiknya berapa untuk setiap saham? Ada 583, berarti untuk 583 emiten. Gitu ya. Dapat deh. Nah, ini adalah data yang valid dan bisa dipertanggungjawab. Ya, jadi kalian nggak ngarang. Nah, gimana caranya agar bisa dapat satu persatu? Caranya adalah mau tidak mau harus hitung SMB-nya berapa dan HML-nya berapa. Ya, caranya adalah ini udah saya hitungin. Jadi kalian nggak perlu ngitung ya. Ya, udah saya hitungin. Cuman kalian pengen tahu ya gimana caranya? Ya, ini saya kasih tahu. Pertama, di sini saya bikin sheet yang namanya SMB 2020 ya. Di sini saya tambahin nomor SMB, ini nomor urut 1 sampai 583. Nah, saya urutkan berdasarkan market capitalization. Ya, caranya gitu. Yang Fama Friends lakukan adalah mengurutkan dulu dengan market cap-nya. Ya, untuk mendapatkan nilai small minus big.
Caranya gimana? Market cap-nya di short, ya. Perusahaan dengan market cap terkecil sampai terbesar diurutin, ya. Setelah dapat masuk ke sini. SMB adalah a list of firms sorted by market cap dari small ke big. Jadi diurutkan dari kecil ke besar berdasarkan market cap, market capitalization, ya. That's why data market cap harus ada. Kalau nggak ada, kita buang berarti perusahaannya gitu. Nah, dari sini, ini bukan HML-nya, tapi SMB. Dari sini, baru teori mengatakan bahwa kita bagi dua. Ya, bagi dua antara apa? Dari 583 dibagi dua, dicari min-nya, berarti 50% proporsinya. Ya udah 291,5 sama 291,5. Nah, urutkan 1 sampai 292, ya. Itulah yang kita kategorikan sebagai small. Gitu ya. Sisanya 293 sampai beres 583 itulah yang big. Saya warnain small warna biru ya, 1 sampai 2 berapa ini tuh ya? 292. Yang oranye 293 sampai 583. Ya. Setelah dapat ya. Terus gimana Pak? Setelah dapat, ya udah dapat kayak gini. Baru kita hitung return-nya ya. Seru kan? Ferry udah ketawa-ketawa nih. Ini kayaknya Ferry tertarik nih dengan riset kayak gini ya. Kelihatan sih Ferry emang tertarik nih. Oke, nah terus gimana caranya? Caranya return-nya kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan nomor 1 sampai 292. Kita jumlahkan return-nya. Ya. Untuk per minggu. Data per minggu kita jumlahkan. Nah, kayak gini ya. Nah, dari situ, ini kayaknya nggak diajarin deh. Oke, dari situ barulah dapat, ya, dapat. Nah, kita kita drag ya ini ya, drag ke samping ya, samping sehingga hasilnya adalah sekian. Ya, nah dapatlah untuk 52 minggu data jumlah perusahaan yang dikategorikan sebagai small. Apanya total return-nya? Yang kedua adalah kita menjumlahkan juga data untuk perusahaan yang dikategorikan sebagai big, ya. Kan dibagi dua ya. Kita jumlahkan segini, ya. Hasilnya adalah sekian. Nah, tuh dijumlahin tuh, ya. Nah, untuk minggu pertama ya 1820 ya, minggu keberapa nih? Kedua berarti ya. Nah, ini kan 52 minggu, datanya data mingguan ya. Kenapa tidak pakai data harian? Data harian banyak noise ya. Salah satu profesor mengatakan dan literatur mengatakan bahwa yang diambil lebih baik mingguan karena noise-nya sedikit, dan saya buktikan memang saya kan trading saham juga, jadi tahu data harian itu penuh dengan noise, tapi data mingguan tuh noise-nya sedikit ya. Sehingga dari sini kita dapat small minus big ya. Jadi small ini dikurang dengan big hasilnya sekian. Nah, tinggal dikurang dapatlah per minggu. Kita masukkan per minggu sampai minggu ke-52. Dan kita value-nya aja kita ambil ya. Ini kan rumus ya, kita masukkan ke bawah ini yang udah value-nya aja ya. Di copy paste spesial lah ya, paste value and numbers ya. Value formatting. Nah, ini klik kanan, paste spesial, value and number formatting. Tadan, beres ya. Kemudian setelah itu gimana? Dari sini saya pindahkan ke data systematic risk ya. Jadi kayak ngupas bawang coy. Saya pindahkan ke sini SMB. Tuh dapat. SMB-nya saya transpose ya. Saya pindahkan. Gimana Pak caranya? Transpose aja gampang ya. Tinggal yang values-nya ini yang diambil, copy ya. Kemudian data systematic risk-nya saya transpose ya. Nah, klik kanan. Paste spesial, transpose, set, tadan, dapat deh, ya kayak gini. Nah, kemudian yang HML kita hitung. Nah, kalau HML kita bagi 3, ya. Nah, HML adalah apa? A list of firms yang di short, yang diurutkan berbasis market to book value, ya. Nah, makanya penting teman-teman semua. Di sini kan market cap udah dimasukin. Nah, kita cari lagi apa BV to MV, ya. Kebalik ya ini. sorry. Balik, maaf saudara-saudara, kebalik saudara-saudara. Oke ya. Nah, jadi book value to MV. Nah, kita urutkan berdasarkan yang kolom I, ya.
Nah, makanya urutannya pun berbeda, nomor kodenya berbeda ya. Dari mulai yang high dulu, kalau yang SMB dari mulai yang kecil, tapi kalau yang HML diurutkan dari mulai yang besar. Ya. Yang paling besar book to market value-nya sampai yang terkecil, tuh yang minus ya. Nah, makanya di sini saya kasih nomor HML, berbeda dari nomor SMB ya. Setelah itu gimana? Setelah itu kita bagi proporsinya. Proporsinya harus 30% high, 30% low. Karena nanti yang dikurang adalah high minus low. Kalau HML itu kita bagi 3. Kalau SMB kita bagi 2. Nah, gitu ya. Kata siapa? Kata Fama French. Kenapa kayak gitu? Baca nanti ya. Panjang penjelasannya. Nah, dari sini kita bagi 3. Ya. Kita potret kayak kue dibagi 3. 30% untuk high, 40% untuk medium, 30% untuk low. Nah, saya urutkan. Urutan 1 sampai 175 dan sebagainya. Ya. Nah, dan dibuat kayak gini lagi, jumlah high berapa? Nah, jumlah high-nya berarti urutan 1 sampai 75 ya. Tuh, kalian lihat lagi ya. Nah, tuh, 1 sampai 75 ya. 1 sampai 175, maaf. Mohon maaf. Saya warna-warnain nih ya. Tuh, nah ini tarik ke bawah. Kemudian low juga sama ya, saya warnain biru ya. Sengaja biar gampang. Jumlah high minus low, atas dikurang bawah sama dengan 1 ya, 0,0043. Nah, baru kita ambil yang value-nya aja ya, yang tanpa rumus. Saya pindahkan transpose ke data systematic risk di sini. Tadan, dapatlah datanya. Iya. Dari situ, nah ini baru tugas kalian ya. Oke. Jadi sekarang tugas kalian adalah saya sudah buatkan per orang, saya prediksikan ada 22 perusahaan ya per orang ini saya sudah buatkan untuk kalian datasetnya, baik banget kan gue sampai 1 sampai 22 lah ya. Nanti kalau ternyata satu orang ada 23 ya, 23 perusahaan ya tinggal ditambahin aja sendiri ya. Oke. Nah, tuh ya. Jadi ada 22 kolom ya. Nah, sekarang saya jelasin. Caranya gimana? Jadi nanti setiap mahasiswa tugasnya adalah mengisi yang data sistematik risk yang ini. Yang mana yang diisi Pak satu persatu? Yang kolomnya warna kuning aja. Ya. Karena yang lainnya udah otomatis gitu ya. Ini udah otomatis ngitung. Ya. Nah, sekarang gimana cara ngisi yang pertama? Nah, nanti mungkin dibagi-bagi lagi ya, terserah pembagian gimana. Tapi misalkan yoga gitu ya. Yoga kebagian 22 perusahaan pertama. Ya udah, berarti nomor 1 mengacu ke yang oke fix. Ya, yang ini nih. Nah, mungkin ini saya pindahin dulu deh. Ini ke sini. Oh, bisa sih. Oh, bisa. Mohon maaf. Nah, oke fix ya. Nih, oke fix ini kamu ambil dari urutan yang pertama ini. Ya, nomor urut ya. Nah, jadi saya mengurutkan dari sini nih. Nomor 1 sampai 22 gitu ya. Ya udah, nanti kalian tinggal tulis di sini angka 1. Ya. Nomor 1 apa? Lihat di OKFix. Ya. Lihat, oh ADMG, Pak. Ya udah. ADMG ditulis ya. ADMG. Oh, saya udah tulis tuh ya, ADMG. Nah, yang diambil adalah price-nya. Oke, sekarang kita lihat price-nya. Ya. Price-nya mana? Price-nya ada di sini. Nah, ya udah tinggal di copy aja price-nya. Nah, di sini ya kolom yang Z. Tinggal copy blok ke samping ya. Ctrl C, ini kan udah value ya, makanya OKFix itu harus value semua, nggak boleh ada rumus ya. Kemudian agar bisa ditranspose gitu ya. Kemudian buka yang data systematic risk yang sheet ini, klik kanan, letakkan kursor di I nomor 6 ya. Kalau yang nanti nomor 2 berarti Q nomor 6 ya. Selalu di row 6 ya. Nah, letakkan di sini karena ini kan tanggal 1 Januari ya. Kamu klik kanan, paste spesial, ketik pilih yang transpose. Ceklek, tadan, beres. Iya, selamat saudara-saudara ya. Jangan lupa dikasih warna dulu ya biar gampang. Nah, dari sini udah ketahuan tuh, ini udah keisi otomatis ya. Kalian nggak perlu yang RT-nya udah perlu dihitung, udah langsung aja otomatis ya. Ya, jadi setelah itu apa? Kita hitung residualnya ya.
Nah, nanti di sini saya udah kasih label Y, X1, X2, X3 ya. Mengacu ke rumus yang ini nih. Y-nya itu RT min RFT, ini udah otomatis. Kemudian yang X2, X1-nya juga udah ada tuh RMT. Nah, udah otomatis gitu ya. Kan enak. SMB-nya tinggal sama dengan, nah, dan seterusnya ya. Nah, saudara-saudara. Oke, selanjutnya adalah tinggal residualnya diisi, guys ya. Nah, caranya gimana? Letakkan kursor di row 7 ya. Berarti ini apa? Oh, 7. Letakkan row di sini ya. Nah, harus sejajar dengan ini ya. Ya, seperti itulah pokoknya mah. Oke, terus gimana? Pencet data ya. Harus muncul di Excel-nya itu ada data analysis. Kalau nggak ada, kalian searching di Google gimana cara memunculkan data analysis. Kalau saya mau pakai MacBook, gampang. Tinggal pencet analytical tools, tinggal di klik ini, solver add-in, sama analysis toolpack. Udah deh beres. Gitu ya. Kalau ini saya di uncheck, maka ini akan hilang. Tuh, nah hilang kan? Kalau di MacBook enak, cuma tinggal gini doang. Tinggal masukin aja, diklik, ya, checklist, nanti muncul kembali. Tadaan, bismillah. Yes, muncul. Nah, kayak gini ya. Setelah itu gimana? Setelah itu tinggal diklik yang data analysis. Pencet yang regressions. Klik OK. Nah, input Y range-nya tuh udah saya kasih label Y-nya yang mana ya. Yang jangan salah kolom ya. Kamu ingin menghitungnya ADMG, jangan dipindahin ke sini. Yang nomor 2 jangan sampai seperti itu. Harus pada kolom yang sama ya dengan nama perusahaan. Ya. Nah, di sini udah ada nih ya, Y tuh. Tinggal letakkan kursor di sini ya, di nomor 7 ini ya. Tinggal blok ke bawah. Set, tinggal enter. Klik. Nah, ya. Yang X-nya gimana nih? Udah saya tandain tuh ya. X1, X2, X3. Klik di sini, blok ke samping, blok ke bawah, tinggal enter. Ya. Tinggal isi confidence levelnya 95%. Ya. Kemudian, nah di sini output options-nya new worksheet. Nah, dinamain harus kayak gini. Nomor 1 ya, sesuai dengan nomor urut yang ada di OKFix ya. Karena ini ADMG nomor urut 1, maka ADMG 20 gitu ya. Dan kalian munculkan yang residual. Ya, klik yang residual. Oke, nah sekali lagi. Y-nya di input, X-nya di input, confidence levelnya 92%, new worksheet-nya namanya ya. Karena kita ADMG nomor urut 1, maka 1 titik spasi ADMG spasi 20 ya. Ya, karena tahun 2020. Kemudian klik residual. Setelah itu gimana? Kalau udah kayak gini, maka tinggal pencet OK. Bismillah. Dapat deh ya. Nah, di sini udah muncul nih sheet baru namanya 1 titik spasi ADMG spasi 20. Tinggal kamu pencet letakkan kursor di nomor 1, kamu blok ke bawah. Ya, siapa nih baru masuk? Oh, Reihana. Oh, Reihana telat. Ya, nggak apa-apa deh. Nanti bisa lihat. Selamat datang, Reihana. Oke ya, jadi setelah itu gimana? Setelah itu ketika udah di blok ke bawah, ya, di Ctrl C, ya, pindahkan data itu ke sheet yang data systematic risk. Ya, udah gitu gimana? Udah gitu pencet di sini, yang kursor yang O7 ya, harus sejajar dengan yang HML ini ya. Nah, klik kanan, samping lagi. Paste spesial, value number and formatting. Ya, sehingga kalau kita tampilkan, tadan, jegrek, langsung dia muncul risk idiosinkratik. Iya, tepuk tangan saudara-saudara. Dapat. Nah, terus gimana? Ya, selanjutnya tinggal dilanjutkan ya. Kalau ini misalkan ini nomor 2 apa? Misalkan yoga ya, kebagian yang 1 sampai 22. Ya udah tinggal dimasukin AGII gitu ya. Ya, tinggal copy terus paste spesial ya. Paste spesial, values and number formatting, dapat deh AGI ya. Kemudian di sini masukin lagi data apanya Pak? Data si price-nya gitu ya. Price-nya kan tinggal langsung aja dimasukkan ya. Nah, ini nih yang nomor 2 ya. Nah, yang Z, pokoknya kolom Z lah ya. Nah, ini saya blok deh. Biar kalian nggak miss ya.
Ini saya blok. Namanya apa ya? Ini deh. Nah, ini ya. Nah, dimulai dari kolom Z ini ya. Jadi nanti satu persatu. Nah, dari sini tinggal yang ini kan ya, yang AGI itu yang ini ya, nomor 2 ya. Blok ke samping, set. Tuh ya. Udah gitu apa? Udah gitu Ctrl C. Ya. Nah. Setelah itu apa? Setelah itu tinggal pindahin ke sheet yang data systematic trace. Letakkan kursor di row yang key 6 ya, yang paling atas ini. Klik kanan, paste spesial transpose. Ya. Setelah itu gimana? Setelah itu kamu tinggal ya ini aja ya. Warnain. Nah, warnain seperti ini. Nah, setelah itu apa? Ya udah, selanjutnya tinggal residualnya di sini. Klik data analysis. Ya. Kemudian apa? Kemudian regressions ya. Klik yang apa? Pilih yang regressions, klik OK. Kemudian nah ini ya, harus menggunakan yang kolom yang AGI. Kalau kalian langsung enter, dia akan mengacu ke kolom awal, yaitu ke kolom yang ADMG. Nah, makanya kita harus ubah ya. Kita taruh kursornya di yang Y7, S7 ya. Kita blok ke bawah, enter. Nah, begitu juga yang X-nya. Ya, yang X-nya kita harus masukkan di yang AGI ini. AGI ya. Di yang X1, X2, X3. Blok ke samping, blok ke bawah, enter. Ya. Blok ke samping itu pakai shift ya, Ctrl shift ditahan sampai pencet anak panah ke samping. 1 2 3. Terus ke bawah itu tinggal pencet bawah, tak nanti dapat semua. Ya. Baru setelah itu apa? Pencet confidence level 90%, outputnya namain 2 titik spasi dulu ya. Baru AGI, AGII. Nah, 20-nya udah oke. Klik residual, setelah itu pencet OK. Bismillah. Tadan, tuh tampilkan ada sheet baru yang nama AGI 20 ya. Kita masukkan data residualnya. Data residualnya yang C27 kita blok ke bawah, Ctrl Shift tinggal pencet apa ya? Pencet anak panah ke bawah. Set. Nah, ya. Dapatlah semuanya, pencet lagi Ctrl C ya. Di copy baru pindahkan ke sini. Ya, pindahkan kemana? Pindahkan ke yang residual yang ini. Nah, dari sini paste spesial, values and number formatting. Tadan, dapat. Ya, udah deh beres satu persatu kayak gitu. Sampai jatahnya kalian berapa perusahaan, ya. Misalkan ini kelompok, jadi tugas masing-masing mahasiswa adalah menginput ini semua, ya. Harus sampai ya tergantung nanti misalkan per orang dapat 22 perusahaan ya udah berarti nanti sampai 22 kolom ke samping ya. Nomornya ada 22. Ini udah saya buatin sampai nomor 22. Kalau nanti perlu ke bagian 23 ya udah tinggal 23 aja nanti di copy aja. Tinggal gini caranya ya. Cara mau kopinya tinggal di blok ya. Tinggal blok lagi ke bawah ya. Udah deh beres. Begini. Hilang. Nyebelin. Nah, ini ya, tinggal ini udah ini ya. Udah semuanya tercover. Ctrl C. Ya, tinggal letakkan kursor di sini aja ya, sejajar nih. Di sini nih. Nah, di sini. Klik kanan, paste spesial. Ya udah langsung paste aja sih. Nah, gitu ya. Karena udah nggak usah paste spesial, langsung aja di Ctrl V. Ini tinggal nomorin 23. Udah deh beres kayak gitu ya. Kalau kalian ternyata cuma 20 aja ya tinggal dihapus ya. Oke? Jelas ya. Nah, tugasnya masing-masing ketua kelompok adalah mengkompilasi. Mengkompilasi dari semua anggotanya. Ya. Pak, kan satu anggota ada 20. Berarti saya nanti ada sekitar 100 sheet kayak gini, Pak. Gitu ya. Yang nggak usah sheet yang ADMG dan AGI yang di copy. Cukup sheet yang ini aja, yang data systematic trace. Ya.
Jadi nanti tugas ketua kelompok mengcopy tuh ya, yang khusus sheet yang ini aja, data systematic risk ya. Nah, kalian tinggal pindahkan ya, gitu ya ke sheet konsolidasi kalian. Nah, nanti tugas yoga menggabungkan dari semua ketua kelompok menjadi satu file ya, seperti itu. Nah, oke, jadi yang dilihat cuman yang systematic risk-nya. Nah, oke, kemudian apakah yang ini aja, Pak? Ya, jadi tahapan selanjutnya setelah masing-masing orang itu mengisi data ini, maka tugas selanjutnya adalah memindahkan data ini ke sheet yang oke fix ya. Jadi nanti tinggal copy ini 0,145 pindahin ke samping oke fix. Nah, gitu ya. Kita isi ini kontrol paste spesial. Values number and formatting. Dapat deh kayak gitu ya. Nah, itu aja tugasnya. Jadi nanti hasil Excel-nya yoga, semua data idiosinkratik yang di OKFix sudah terisi. Ya, sudah terisi. Oke, nah, dan di masing-masing kelompok, dan di data yoga juga nanti, data systematic risk, ya, ini udah ada nomor 1 sampai ya 583. Berarti ya 583 ke samping. Kalau cukup, kalau enggak ya tinggal dipecah aja bagi 2 atau bagi 3, terserah. Nah, sehingga seperti itu ya. Jadi dataset kelasnya adalah nanti yang dikompilasi oleh yoga. Cukup yang ini aja. Ya, yang data systematic risk yang ini sama data OKFix. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti ini saya hide aja ya, biar kalian nggak bingung. Oke, ada yang tanyain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu Pak, yang tahap pertama itu yang penghapusan emiten itu kan ada 124 emiten kan Pak yang dibuang. Ya, betul. Itu kalau perlu nggak Pak, kalau saya periksa ulang Pak, biar hasilnya maksimal gitu, atau ada silap yang dari 124 emiten tersebut? Nggak usah, kalian udah nggak ada waktu lagi. Jadi yang fokus ke yang tadi aja Pak? Iya, betul. Fokus ke situ aja. Kalian udah nggak ada waktu lagi, sehingga nggak usah lagi di searching ulang, nggak usah apa-apa ya. Jadi kan cuma latihan aja. Nanti kalau kalian penelitian untuk KTTA atau untuk skripsi, ya mau nggak mau harus dilakukan seperti yang tadi ya, di searching dulu nih, jangan-jangan masih bisa dapat datanya biar maksimal. Nah, boleh kayak gitu. Tapi nanti kalau KTTA atau skripsi, kalau ini mah kan yang penting kalian udah tahu caranya gimana ya. Kalau datanya kita dihadapkan pada kondisi nggak ideal, ya udah kita buang-buangin aja gitu. Kita buang-buangin. Nah, yang bersih yang mana? Nah, itulah yang kita pakai. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ferry, Yoga, atau teman-teman yang lain mungkin udah ngerti? Atau ada yang tanyain? Izin Pak. Siap, gimana Fer? Kan tadi nganalisis regresinya itu harus ada sheet hasil regresinya di sana atau enggak Pak? Maksudnya di tiap kelompok itu. Oh, yang di data kelompok nggak usah. Jadi kan nanti ada hasil regresinya yang nomor 1 kayak gini ya, 1 ADMG, nomor 2 AGI. Nah, ini yang dimasukkan oleh Ferry ke rekapitulasi kelompok cukup yang data sistematiknya aja. Nanti kan Ferry kebagian tuh, misalkan Ferry 22 gitu ya, 22 perusahaan, berarti ada 22 sheet kayak gini nih. Nah, ya udah nanti yang dikompilasi oleh Ferry ya cuman di-copy yang khusus data sistematiknya aja. Jadi nggak perlu di-copy satu persatu sheetnya ya, gempor. Satu kelompok bisa ada 100 sheet tuh. Jadi nggak usah lah, cukup yang data yang akan kita pakainya aja, yaitu yang saya warna ungu nih ya, OKFix sama data systematic risk ya. Nah, cukup 2 ini aja yang nanti kalau Ferry sebagai ketua kelompok rekapitulasi ya. Jadi nanti tinggal dikopiin aja tuh dari anggota teman-temannya 1 sampai 20 3 gitu ya. Ya udah tinggal di gini nih caranya. Nah, ini ya. Ini udah ada. Nah, 20, 21, 22, 23. Oh, belum ya sampai 23 ya. Misalkan kayak ini. Nah, ini tinggal blok ke bawah
ya, copy. Misalkan ini ya, kemudian pindahin ke sheet yang kelompok gitu ya, tinggal paste ya, misalkan lewat satu ya. Paste spesial ya, langsung paste juga bisa sih. Oke, ya, kayaknya langsung paste juga bisa sih. Nah ya, karena saya udah kunci nih di rumusnya ya, di rumus ini ya. Kalau ternyata datanya error gitu ya, ya mau tidak mau Ferry tinggal paste spesial aja, Fer. Klik kanan, paste spesial, value and number formatting, udah deh beres. Nah, jadi kayak gini. Cuman yang nggak usah paste spesial, insya Allah datanya rapi sih. Jadi cuma tinggal copy, Ctrl C, di sini pindahkan, tinggal Ctrl V. Ya. Tadan, tuh dapet deh kayak gini ya. Jadi rapi ya. Nah, itu mungkin Ferry dan lainnya yang bisa saya bahas. Ada lagi mungkin yang ingin tanyakan sebelum saya tutup? Oke, ini saya dulu ya. Izin Pak untuk deadline-nya Pak. Deadline-nya hari Jumat bisa? Atau mau nego hari apa? Hari Minggu lah mungkin maksimal. Karena kan saya harus upload nilai itu hari Rabu minggu depan tanggal 3 kalau tidak salah ya. Dan ini deadline-nya kalau bisa hari Minggu jam 12 ya, biar saya nanti bisa bisa langsung evaluasi dulu bentar, terus nanti saya masukkan ke data penilaian aktivitas saya gitu ya. Oke? Sanggup nggak hari Minggu siang atau mau Jumat? Ya bolehlah, nanti silakan saya via yoga aja, nggak usah sekarang ya, via yoga aja. Nanti disepakatinya mau kapan? Mau Jumat berarti 2359. Kalau misalkan kurang waktunya boleh maksimal saya kasih waktu sampai hari Minggu jam 12 ya, Minggu siang jam 12. Nah gitu, maksudnya kan takutnya kalian pengen buru-buru beres gitu ya, nggak ada beban ya, hari Jumat boleh. Tapi kalau misalkan nggak selesai ya nggak masalah, nanti dimundurin lagi deadline-nya sampai hari Minggu. Gitu. Ada yang tanyain lagi? Oh iya Pak, yang di LMS itu kan ada apa Pak? Ada buat laporan kelompok gitu. Itu gimana Pak? Itu laporan saya drop, kalian cukup bikin sampai data idiosinkratik aja ya. Karena udah lumayan berat sih itu juga ya. Kalau kelas lain iya sampai laporan, tapi kalau kalian sih nggak usah lah. Mau sampai laporan, pusing loh. Janganlah ya. Udah cukup Excel aja, itu juga udah lumayan berat. Satu Indonesia loh kalian ukur, sebanding dengan tugasnya Pak Reynal sebetulnya malah lebih berat yang ini. Karena kalian kan belajar mengolah data, juga belajar nyari-nyari laporan keuangan, belajar juga melihat referensi, itu nanti bakal kepake buat ALK ya. Kalau nanti tingkat 3 ada namanya mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, itu berguna banget, ilmu yang udah dipelajari dari dataset ini bakal kepake semua gitu ya. Oke, itu aja. Jangan minta nambah, malah saya kurangin aja, nggak usah pakai laporan. Nanti saya revisi gampang ya. Saya revisi LMS ya. Cukup sampai dataset data idiosinkratik, udah beres. Ya, oke, bisa? Saya tanya satu-satu, Ferry, ada pertanyaan? Ngerti? Sudah Pak, sudah. Ya, Yoga ngerti? Siap Pak, sudah ngerti. Talita? Ngerti? Oke, Sidik, gimana? Aman Pak, gas. Aman, gas. Rizko? Bismillah Pak, lancar Pak. Mantap. Rehan? Mungkin karena tadi saya telat masuk, jadi harus lihat recordnya lagi. Tapi ini kelompok saya yoga ada kok tadi udah dari awal. Nanti tinggal lihat recordnya aja ya. Nanti saya share ke kelas makasih ya Pak. Ya. Sama nanti Excel-nya juga saya share juga ke kelas ya, seperti itu. Jadi nanti kalian bisa lihat record ini di YouTube saya ya.
Oke, don't forget to like and subscribe ya. Ya iklan dulu bentar. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini sebetulnya kalau kalian pengen belajar, saya yakin nih pasti, Pak, abis ini gimana caranya biar bisa dijadikan KTTA? Harus ada tahap lanjutan ya. Tahap lanjutannya adalah apa? Tahap lanjutannya adalah mengolah menjadi regresi ya. Yang variabel apa? Variabel Y-nya itu tadi resiko idiosinkratik. Variabel X-nya apa? Variabel X-nya bisa banyak ya. Oke deh, ini saya kasih bocoran ya. Jadi gini, apa namanya? Rifki Kasbun. Oh iya, Kang pencerahannya. Oke, jadi gini. Jadi kalau nanti kalian pengen mengolah menjadi KTTA ya teman-teman semua, resiko idiosinkratik ini kan udah full sampai bawah, misalkan sudah terisi ya. Ini kalian, ini surga banget deh buat kalian. Kenapa? Kalian udah setengah langkah menuju KTTA kalian beres. Gak usah lagi pusingin data. Udah ada datanya lengkap. Tahunnya tahun terbaru 2020. Ya. Dan udah rapih datanya. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Fabi ayya ala irobi kebatukan tiban. Artinya ini, aduh, Masya Allah. Mungkin kalian baru bisa bersyukur dengan tugas ini ketika udah tingkat 3 nih ya. Nah, nanti saya kasih tahu nih bocorannya. Jadi ini itu kalian lihat nih, ini udah per sektor guys. Ya Allah, nikmat banget deh kalian. Ini kalau anak-anak skripsi tahu nih, ini cuma bisa ketawa-ketawa doang tuh si Yasmin. Gimana Min? Data ini Min? Bisa diolah nggak Min? Gimana Kang? Dengan regresi, bisa diolah nggak? Data yang itu di Excel. Iya, yang ada di hadapan kamu kelihatan. Oh, bisa tuh. Bisa ya. Nah, caranya gini nih, basic materials ya. Nah, ini kan udah cuman tuh. Kalian skrips ini udah ada 78 perusahaan. Kalian, aduh ya Allah. Di sini udah lengkap. Resiko idiosinkratik adalah Y-nya. Ya. Kemudian apa? Kemudian X-nya ini udah ada banyak, ya Allah, udah ada banyak. Ini udah surga banget, beneran deh. Kamu bisa pakai X-nya itu apa? Size. Berarti nanti apa? Size atau profit to asset. Bisa semuanya kalian pakai atau bisa salah satu juga bisa, gitu ya. Misalkan 3 nih ya, ini kan udah saya sajikan banyak ya. Ya, jadi ini udah ada market cap, EPS, closing price, ini semuanya adalah variabel X bisa dipakai gitu. Ya Allah, ini nikmat banget. Terus, nah leverage juga nih, ini kan di sini nih ya, bisa memakai X-nya itu adalah leverage, profit to asset, yang ini nih, sama size. Atau ini PR ya. Ya, terus apa lagi? Terus di sini profitability juga ada, gitu ya. Jadi kamu kalau kamu tahu di sini ada X1 leverage, X2 profit to asset, yang ini nih, X3 yang size, yang ini, X4 yang ini bisa, X5 yang ini bisa, X6 yang profitability ini bisa, yang ini juga bisa. Aduh ya Allah, liquidity ini juga bisa, berarti berapa X tuh? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Astagfirullah. 8, 9, 10, 11. Ya Allah, nikmat mana lagi? 12, 13, 14. Ada 14X. Mau kalian pakai semuanya 14X diregresikan terhadap 1Y. Y-nya apa? Resiko idiosinkratik. Itu yang ini. Bisa atau cuma mau 3 doang? Bisa. Gitu ya. Caranya gimana? Pakai Jamovi nanti ya. Atau kalau mau pakai ini juga bisa, cuman banyak yang kurang gitu ya. Kalau mau gampangnya mah ya pakai ini juga bisa, pakai data analysis, regressions gitu ya. Ya udah Y-nya tinggal diambil ya. Y-nya apa? Y-nya resiko idiosinkratik ya, karena belum dihitung kan masih 0 ya. Nah, tuh kan masih 0. Nanti kalau udah ada ya misalkan ambil yang ini dulu ya, yang ini dulu deh gitu. Set gitu ya. Tinggal kalian ini X-nya gimana? Ya udah X-nya udah tinggal diurutin. Ya Allah, ini X ke bawah gitu ya. Terus lagi yang mana lagi? Yang profit to asset X. Ya udah, misalkan ini dulu ya, 2. Tinggal oke. Oh, udah try different one ya.
Nah, sheet 10 tuh, udah ada deh regresinya ya. Ini variabel 1 ya. Cuman kalau di Excel ini agak susah, jadi kalian harus pakai aplikasi tambahan ya. Karena kalau di Excel harus berurutan, jadi dempetan gitu. Si apa namanya teh? Si variabel-variabelnya itu harus disajikan dengan berdempetan. Ya. Nah, kalau mau ya gini deh, bikin sheet 1 lagi ya, sheet 1 lagi. Tinggal dikopiin aja ya di sheet ini, misalkan Y-nya mau yang mana? Y-nya bisa resiko idiosinkratik ya. X-nya mau yang mana? X1 sama X2 misalkan ya. Ya udah tinggal di gini aja guys, gampang. Nah, ini nomor urut ya, sampai misalkan kayak gini. Nah, bisa nih tinggal copy ke sheet-nya. Ya udah deh beres. Set ya. Salah. Nah, ini untuk olahan data lanjutannya ya, kalau kalian mau masukin ke Excel ya, untuk apa namanya teh? Untuk KTTA ya. Nah, ini bisa kayak gini. Ini saya ajarin. Oh, nggak bisa nih. Ya udah deh. Kalau gitu yang atasnya dulu. Ini saya nama emiten sampai sini. Main ke sheet sini. Ya, sekalian aja deh. Tapi ini nggak jadi tugas kalian ya. Ini kalau kalian pengen menggunakan ini sebagai KTTA kalian ya, saya kasih ilmunya. Nah, terus bikin lagi kayak gini, oke fix ya. Ini kayak gini, polychem sampai bawah, copy ya, sheet 11. Nah, ini kan basic materials aja. Set, nih ini udah jadi bisa jadi puluhan KTTA dari dataset ini aja. Asli ini bisa jadi puluhan KTTA. Kalian ada 30 orang, jadi 30 KTTA juga bisa. X1, X2. Misalkan ya, saya kasih contohnya, X-nya cuma dikit aja ya. Nah, Y-nya apa? Y-nya bisa macam-macam. Kamu bisa pilih, tapi harus cari teorinya dulu ya. Nah, apa yang saya sajikan di sini ini sebetulnya Y-nya itu menggunakan Y yang si return ya, si resiko ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita masukin yang ini deh, return yang jadi Y-nya. Nah, di sheet 11 tinggal dikebawahin. Tuh. Sepatu spesial harus yang values and number. Nah, tuh, udah seimbang ya, harus balance nih. Terus misalkan kau pengen X-nya itu adalah apa? X-nya itu adalah EPS ya. Ya, EPS nih misalkan ya. Atau leverage deh. EPS mana ya? Nah, ini ya. EPS nih ya. Copy, pindahin ke sheet 11. Di sini X1-nya adalah tinggal paste spesial, di sini values and number formatting. Ini adalah return ya, return. Atau misalkan resiko ya. Risiko video sinkratik ya. Nah, kemudian X1-nya adalah apa? EPS ya. Nah, X2-nya adalah apa? X2-nya adalah leverage, misalkannya left. Ya udah, tinggal dimasukin, cari yang oke fix ya. Terus leverage ini tinggal blok ke bawah, copy ya, pindahin ke sheet 11. Tinggal di sini kontrol klik kanan, paste spesial sampai values and number formatting. Nah, udah jadi dataset untuk KTTA kalian. Ini satu KTTA nih. Cuman tugas kalian adalah mencari X1 berpengaruh positif terhadap Y. Berarti cari jurnal yang mengatakan bahwa IPS berpengaruh terhadap risiko idiosinkratik. Nah, begitu juga yang X2 bisa kan berpengaruh terhadap Y. Maka cari jurnal yang mengatakan bahwa X2 leverage berpengaruh terhadap risiko idiosinkratik. Nah, gitu ya. Nah, itu hipotesisnya. Kemudian kita analisis, data analysis, regressions, dari Excel aja bisa gitu. Nah, Excel itu memang harus yang kayak gini ya. Nah, Y-nya mana? Y-nya dan yang ini nih, Y-nya nih. Set ke bawah. Tinggal di enter. X-nya gimana? X-nya tinggal di blok ya. Ini tinggal ke sini. X1, X2 di blok ya. Ke bawahin, enter. Ya udah deh, ini apa? Ini adalah KTTA 1 misalkan deh. KTTA siapa? Ferry misalkan tuh. Nih bisa standardize, ini boleh lah. Tapi ini nggak usah juga masalah.
Nah, udah kayak gini, tinggal oke. Tadan. Oh, non-numeric data. Lah, kok bisa non-numeric data? Oh, ininya ini ke bawah. Ini number. Ya, ini oke, ini number. Ini juga ada number. Ini juga 4 angka, 8 koma ya. Nah, 4 angka. Nah, ini udah. Oke, kita lihat data analysis, regressions, ya. Sampai bawah, oke, udah betul. Kemudian yang X-nya adalah ini sampai bawah, oke, udah betul. Very, oke. Input range contain non-numeric data. Ya, kok nggak bisa sih? Ya, mungkin agak error deh. Ya, ini gitu deh. Intinya gitu deh. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin karena Excel ini kurang bagus. Kalau di MacBook ya, kalau pakai Jamovi mungkin bisa. Nah, kurang lebih gitu. Jadi, mungkin kamu bisa install Jamovi ya, atau Jaspi. Nah, ini aplikasi-aplikasi untuk regresi, tapi gratis ya. Jaspay. Nah, nanti kamu bisa lihat aja di YouTube saya, gimana cara penggunaannya ya. Cuman pada dasarnya, kayak tadi sih, sebetulnya ya, cuman saya nggak ngerti juga kenapa itu nggak bisa. Ya, jadi ya sudahlah, jadi nggak bisa praktek deh ya. Oke, itu sih mungkin. Jadi nanti kelihatan hasilnya itu adalah bahwa apa namanya? Ya nanti kelihatan hasilnya kayak gimana ya. Saya nggak bisa ngeliatin. Oke, mungkin ini deh. Saya masukin dulu deh ya. Penasaran, kalian nggak penasaran. Paste, ya. Nah ini tinggal masukin. Ini ya adalah sampai bawah, masukin ke Jamovi-nya. Nah kayak gini ya. Nah ini udah nih. Kalau udah di Jamovi gampang, lebih gampang. Nah ini tinggal dikasih tahu aja. Ini nomor 2 ini adalah apa? Emiten, gitu ya. Emiten. Yang B ini adalah Y, idiosyncratic risk gitu ya, risiko. Ya nanti kalian ini aja lah, Y aja langsung biar cepat ya. Ini adalah X1, yang ini adalah X2 ya. Udah deh beres. Setelah itu gimana? Pencet yang regressions, pencet yang linear regressions ya. Nah, nanti keluar nih kayak gini nih menunya. Nah, di sini kita bisa dependent variabelnya apa? Tinggal di drag ke samping. X1, X2-nya tinggal di blok, ini ya, kontrol ditahan, terus pilih X1, X2, tinggal di drag juga ke covariat, ya. Nah, di sini kita lihat model builder nggak usah, reference levelnya di sini ini juga nggak usah, assumption check. Nah, ada asumsi klasik yang mesti dilihat, korelasi, autocore, collinearity gitu ya. Sama normality test ya. Satu lagi harusnya adalah heteroskedastisitas, tapi nggak perlu lah. Nah di sini klik yang adjusted R square ya. Nah kemudian yang koefisiensinya, yang confidence intervalnya sekian 90%. Kemudian marginal miss-nya nggak usah ya. Jadi diemin aja. Di save nggak? Di save yang predicted value sama residual ya. Dah. Dari sini, ini udah ya, jadi 1, 2, 3, autocore, collinear, sama normality, kemudian R, R2, adjusted R square, sama confidence. Udah, beres. Kita lihat di samping hasilnya. Tadan! Tuh, kelihatan. Ya, jadi kalau kalian pengen melihat untuk KTTA kalian, ini hasilnya. Ini udah satu KTTA nih. Tinggal lihat, oh tidak berpengaruh ternyata. Nah, ini kan karena tadi saya kan yang Y-nya itu masih data yang kacau ya, data yang belum sebenarnya, masih cuman asal masukin aja. Ya, seperti itu. Nah, kalau dari sini kita kelihatan nih bahwa dia ternyata tidak berpengaruh terhadap resiko ya. Nah, ini kan Y-nya masih data yang salah. Kalau Y-nya udah datanya semuanya dimasukin, maka kelihatan nanti hasilnya akan bagus.
Nah, ini adalah KTTA kalian. Dapat satu KTTA dengan membandingkan EPS dan leverage terhadap resiko. Nanti bisa di-exercise yang lain. Kayak gitu ya. Nah, itu deh modal saya buat kalian ya. Menyenangkan bukan? Jadi dataset itu bisa menjadi 30 KTTA insya Allah. Ya. Tinggal dipilih-dipilih aja. Oke, udah beres. Ada lagi yang ingin tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan leave room. Semoga bisa bermanfaat ya. Saya mau bimbingannya dilanjut lagi dengan si Yasmin dan Alin. Mau break dulu, Yasmin dan Alin? Sholat dulu? Buat sholat zuhur dulu kali ya, atau gimana Kang? Sholat dulu ya. Sholat dulu, terus udah gitu nanti saya kasih link lagi ya. Oh ya, siap. Oke, kalau gitu teman-teman, kita tutup dulu. 1, 2, 3. Iya. Narsis dulu deh. Thank you. Nanti untuk yang skripsi kita lanjutkan ya. Yoga dan kawan-kawan nanti saya upload linknya. Oke? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, bapaknya hilang.